Ya, terima kasih. Ya, walaupun agak tidak pas juga sedikit, tapi tidak apa-apa. Semua hafal lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya adalah sambutan dan pengarahan dari Ibu Kabid Dikmen DIY. Untuk itu kepada Bunda Esti, sumangga. Matur nuwun Pak Rudi. Nun sewu, suara saya terdengar jelas mboten nggih? Wah, jelas sekali. Oh, jelas sekali, Bu. Jelas, Bu. Jelas sekali. Jelas, Ibu. Jelas. Kados niat dan niati, Bunda. Oke. Bening banget. Ya, ujungnya cerah banget. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus MKKS, Bapak Ibu Kepala SMA Sedaerah Istimewa Yogyakarta, dan para proktor, teknisi, MA, Bu. serta Kepala SMA, MA di DIY, dan proktor teknisi juga dari MA DIY. Alhamdulillahirobbilalamin. Marilah rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita dipertemukan secara virtual. Insya Allah Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Semangat Bapak Ibu. Kita di masa pandemi ini tentu semuanya berusaha berikhtiar untuk bisa tetap sehat, bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Bapak Ibu mohon izin, Bapak Kepala Dinas kami tidak bisa bergabung bersama kami yang ada di bidang Dikmen dan Seksi SMA bersama-sama bergabung siang hari ini terkait untuk rapat koordinasi untuk pelaksanaan TPHBS tahun 2022 tes penjajakan hasil belajar siswa Bapak Ibu semuanya. Nah, ini tentu kita di masa pandemi ini juga untuk anak-anak kita di dalam hal selama khususnya yang kelas 12 selama masa pembelajaran setahun ini hampir setahun ini bulan Februari setahun kurang sedikit ya Bapak Ibu itu tentu kita juga bisa melihat memang kondisinya kalau kita dengan pembelajaran jarak jauh memang kendala-kendalanya juga cukup banyak ya. Mungkin beberapa sekolah kondisinya juga sudah bisa dilakukan baik, namun teman-teman yang lain belum tentu. Nah, ini tentu kita tidak ingin ya DIY kita di dalam hal ini dalam menyiapkan anak-anak kita khususnya SMA nanti ke depannya kita juga ingin bisa melanjutkan. Nah, ini tentu kita berusaha membekali anak-anak kita semuanya di masa pandemi yang luar biasa ini. Berbagai cara telah kita tempuh dengan branded ataupun kita juga dengan saat ini karena kita di level 3. Nah, ini upaya-upaya, ide-ide ataupun gagasan inovasi kita bagaimana cara kita agar anak kita tetap semangat untuk belajar. Nah, ini Bapak Ibu semuanya untuk anak-anak kita harus kita berikan spirit ya, semangat untuk tetap belajar. Nah, kemudian juga saya jadi ingat waktu beberapa waktu yang lalu itu Bu Penny, Bu Direktur Akademi UGM sempat Japri mengingatkan bahwasanya untuk anak-anak kita yang terkait untuk akan masuk perguruan tinggi untuk pangkalan data siswa PDSN-nya itu belum. Nah, itu juga tentu kita saat ini untuk TPHBS ini juga akan mempersiapkan anak-anak didik kita, kesiapan mereka. Di satu sisi kita ingin melihat peta anak-anak kita dan juga inilah kondisi anak-anak kita di masa pandemi. Nah, tentu kita ingin membekali anak-anak kita nanti setelah ada tes ini akan kelihatan anak-anak sampai seberapa. Nah, ini akan masih ada waktu setelah nanti untuk menuju kita anak-anak menjelang kelulusan ini masih ada kita berusaha untuk pengayaan ataupun kita untuk bisa meningkatkan anak-anak kita. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Tentu ini semuanya bersama-sama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah akan bisa nanti
memberikan ataupun mendorong untuk meminta kepada Bapak Ibu gurunya dengan model ataupun cara bagaimana di dalam hal untuk proses pembelajarannya ini masih ada waktu untuk kita lakukan. Nah, nanti tes TPHBS ini insya Allah selama 10 hari ya, 7 sampai 17 Maret, kalau tahun kemarin tanggal 1 sampai 9 Maret 2021, sekarang hanya selisih 1 minggu. Nah, ini mari bersama-sama Bapak Ibu dan juga proktor tentu nanti secara teknis ya, pengalaman yang dulu kita sempat melakukan secara online memang kendalanya juga banyak kalau online ya. Jadi sampai kita harus kerjasama dengan Singapura dan lain-lain. Nah, ini kita dengan model offline atau dengan seperti UNBK. Nah, inilah fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah Bapak Ibu bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Bapak Ibu dan para proktor. Nah, ini tulung ya kerja keras ataupun di dalam hal nanti sistem kesiapan nanti di dalam kita melakukan dan proses teknisnya nanti katakanlah untuk anak-anak soal kita ditanam di server, kemudian nanti juga saat hari hanya nanti kesiapan dari perangkat-perangkatnya di kelas ataupun di komputer yang lain itu juga harus kita siapkan. Dan kita ingin ini juga nanti hasilnya itu transparan ataupun kita jujur dalam hal ini jangan sampai ada kebocoran semacam itu. Nah, inilah harapan kita bisa kita dalam hal ini guna kejujuran ataupun kita dalam hal ini merasa anak-anak kita percaya diri dengan kemampuan masing-masing. Nah, inilah budaya Jogja untuk kita bisa di dalam hal ini dengan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan. Nah, ini tentu harus kita lakukan. Itu mungkin Bapak Ibu. Jadi kami tetap terima kasih Dinas ya sudah dalam hal ini semangat dari Bapak Ibu kepala sekolah baik yang SMA maupun MA untuk bisa kita menyelenggarakan TPHBS ini. Walaupun kalau di tingkat nasional kita memang kadang Pak Menteri ataupun Pak Dirjen Jogja kok tidak anggota, itu tentu kita punya rencana ataupun punya inilah untuk DIY itu juga harus kita di dalam hal peningkatan mutu harus ada pemetaan yang harus kita lakukan melalui daerah ini. Ini Bapak Ibu, jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada MKKS ataupun Kepala SMA ataupun MA yang telah mendukung untuk bisa terselenggaranya nanti insya Allah kita mendapatkan lancaran dan semuanya saat kegiatan ini sehat dan barokah ya. Jadi mohon nanti tetap kita di dalam hal ini bisa melakukan dengan baik untuk bisa kita atur karena kondisi sekarang memang masih di level 3 di masa pandemi ini tentu kita juga saling mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan nanti mungkin saya mohon izin nanti di dalam rapat ini juga ini sambil di kanan saya Rakornas yang Direktorat SMA terkait dana alokasi khusus. Nah, ini sambil kanan kiri dan nanti ada rapat di sebelah juga rapat secara luring. Insya Allah ini semua bisa jalan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Salam sehat semuanya Bapak Ibu ya. Terima kasih saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Bunda. Wah, ini kesibukan yang luar biasa. Kanan kiri oke ini. Ya, kanan kiri tetap rapat saja. Rapat. Mudah-mudahan Bunda tetap sehat, semangat. Mohon doa restunya agar kegiatan TPHBS yang kita lakukan, insya Allah minggu depan ini bisa berjalan dengan baik lancar. Amin. Matur sembah nuwun Bunda. Bapak. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya adalah
informasi berkaitan dengan TPHBS. Untuk itu waktu kami serahkan kepada Ketua MKKS Pak Miftah. Dipersilahkan. Matur nuwun Pak Rudi. Suara saya bisa didengar Pak Rudi? Iya, Wah, sip. pun sip. Bisa, Siap. Pak. Oke. Bisa. Kayak Gus Hindratmo. Wah, suaranya kayak Gus Hindratmo ya. Nggih, matur nuwun Pak Rudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Yang kita hormati bersama-sama Ibu Kabid Ikmen, Bu Isti Triasih, Bapak Ibu Kepala Balai yang bergabung di kegiatan ini, beserta jajarannya, Ibu Kadhi SMA, tim teknis dari Dikpora, teman-teman pengurus MKKS, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA dari MADIY yang saya hormati, serta rekan-rekan proktor dan teknisi yang kami banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada siang hari ini kita bisa berkoordinasi secara daring kaitannya dengan persiapan PPHBS. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang disampaikan oleh Ibu Kabid bahwa walaupun di masa pandemi ini, DIY harapannya bahwa kualitas hasil belajar itu tetap optimal. Kita tidak ingin dengan adanya pandemi ini kualitas hasil belajar kita menurun. Nah, oleh karena itu, tentu TPHBS ini tujuannya seperti semula bahwa yang pertama untuk menyiapkan hasil pelaksanaan pembelajaran, khususnya persiapan ujian sekolah, dan yang kedua adalah untuk persiapan masuk ke perguruan tinggi, khususnya UTBK. Sehingga memang soal-soal yang disiapkan itu tidak hanya soal-soal untuk mengukur ketercapaian kompetensi pembelajaran secara akademik, tetapi juga kompetensi untuk persiapan UTBK. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan adanya kondisi pada akhir ini kita masuk level 3, sehingga kami beberapa waktu yang lalu telah melakukan rakor bersama pengurus MKKS Kabupaten Kota dan juga bersama tim IT dan juga dengan Ibu Kadhi SMA. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan hasil rakor tersebut. Izin saya share screen, guys. Kelihatan nggih, Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Jadi Bapak Ibu untuk TPHBS tahun 2001-2002 dilaksanakan secara tatap muka dengan berbasis komputer. Nah, penerapan TPHBS secara tatap muka dan berbasis komputer dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, mutu, kredibilitas, kejujuran, dan integritas. Jadi Bapak Ibu, TPHBS kita tetap seperti rencana semula bahwa kita laksanakan secara tatap muka. Karena memang hasil TPHBS ini, Bapak Ibu selain digunakan oleh sekolah, juga digunakan untuk pemetaan. Dikpora hasilnya tentu untuk kebijakan-kebijakan lebih lanjut. Namun Bapak Ibu, dalam kondisi khusus, apabila satuan pendidikan tidak dapat menyelenggarakan secara tatap muka karena kebijakan pembelajaran PJJ, maka TPHBS dapat dilaksanakan secara daring. Jadi Bapak Ibu, dalam kondisi khusus itu karena terpaksa. Ya, kalau terpaksa, sekolah tidak bisa tatap muka karena memang rekomendasi dari Satgas tidak diperbolehkan tatap muka, maka sekolah tersebut boleh menyelenggarakan secara daring. Dengan catatan, sekolah menyediakan server sendiri. Jadi Bapak Ibu, kita nanti untuk yang daring, dengan pengalaman tahun kemarin, tentu dalam waktu yang sangat mendesak ini, Dikpora mungkin belum siap untuk menyiapkan server, sehingga nanti Bapak Ibu bagi sekolah-sekolah yang penyelaksanaan TPHBS ini secara daring, maka catatan yang paling utama adalah sekolah tersebut harus menyediakan server sendiri. Nah, nanti secara teknis akan disampaikan oleh tim teknis atau tim IT dari Dikpora.
Kemudian Bapak Ibu ada catatan, bagi peserta didik yang sakit atau terpapar COVID-19 dan isolasi mandiri dapat melaksanakan TPHBS secara daring dengan menyerahkan surat keterangan dari dokter, puskesmas, ataupun rumah sakit. Jadi Bapak Ibu, TPHBS besok itu dilaksanakan secara tatap muka, tetapi bagi anak yang sakit ataupun terpapar ataupun dalam kondisi isolasi itu diperbolehkan untuk mengikuti secara daring, namun dengan syarat harus menyerahkan surat keterangan dari dokter atau dari vaskes. Nah, ini secara teknis nanti akan disampaikan oleh tim teknis. Kemudian yang kedua, karena memang di dalam diskresi itu disebutkan bahwa orang tua juga diperbolehkan untuk tidak mengizinkan anaknya tatap muka, maka Bapak Ibu, bagi peserta didik yang tidak diizinkan mengikuti TPHBS tatap muka oleh orang tua, dapat diizinkan tetap mengikuti TPHBS secara daring dengan menyerahkan surat izin orang tua. Jadi nanti bagi siswa yang tidak diizinkan orang tua itu juga bisa ikut secara daring, tentu dengan syarat adalah menyerahkan surat izin dari orang tua. Nah, nanti juga secara teknis akan disampaikan oleh teman-teman kami, tim teknis dari Dipora. Selanjutnya Bapak Ibu, pelaksanaan TPHBS, persiapan TPHBS oleh sekolah sebagai berikut. 1. Merencanakan pelaksanaan TPHBS sekolah masing-masing. Jadi Bapak Ibu, TPHBS ini diserahkan sepenuhnya ke sekolah masing-masing. Yang kedua adalah menetapkan tempat atau ruang tes. Tempat atau ruang tes dapat ditetapkan di lokasi satuan pendidikan masing-masing atau di lokasi satuan pendidikan yang bergabung. Jadi Bapak Ibu, sekolah yang tidak mampu untuk memiliki tempat ruang tes itu boleh bergabung dengan sekolah lain seperti UNBK beberapa tahun yang lalu. Kemudian ruang TPHBS aman dan layak untuk pelaksanaan TPHBS berbasis komputer dengan protokol COVID-19. Jadi tentu jaga jarak dan sebagainya itu diserahkan sepenuhnya kepada sekolah masing-masing. Mau setiap ruang diisi 10 siswa atau mungkin 20 atau lebih, itu diserahkan sepenuhnya kepada sekolah masing-masing dengan catatan tentu memenuhi protokol COVID-19. Kemudian yang selanjutnya melakukan sosialisasi kepada guru, siswa, dan orang tua. Kemudian selanjutnya satuan pendidikan menetapkan pengawas TPHBS dari sekolah masing-masing. Jadi Bapak Ibu, kita tidak usah pengawas silang, tetapi cukup dari sekolah masing-masing. Kemudian Bapak Ibu, ini penting, dimohon nanti anak-anak mengikuti simulasi TPHBS pada tanggal 2 dan 4 Maret 2022, dan mohon Bapak Ibu kalau bisa mengikuti dua-duanya. Tapi kalau terpaksa mungkin mengikuti salah satu juga tidak apa-apa. Yang penting memastikan bahwa infrastruktur TPHBS itu bisa sesuai dengan standar yang telah diharapkan. Jadi simulasi ini bukan pada kontennya, tetapi untuk melihat kesiapan dari infrastruktur masing-masing sekolah. Kemudian yang ketujuh, Satuan Pendidikan melaporkan hasil TPHBS ke panitia TPHBS Dipora. Dalam hal ini nanti diserahkan ke tim teknis Dipora melalui proktor dan teknisi sekolah masing-masing. Selanjutnya Bapak Ibu, pelaksanaan TPHBS di sekolah sebagai berikut. 1. Menyiapkan berita acara. Jadi berita acara monggo kami sepenuhnya kami serahkan sekolah masing-masing. Menyiapkan tata tertib baik pengawas maupun peserta. Kemudian menyiapkan daftar hadir peserta, pengawas, dan panitia tingkat satuan pendidikan. Dan juga Bapak Ibu menyampaikan laporan pelaksanaan TPHBS kepada tim teknis Dipora DIY. Selanjutnya Bapak Ibu, ketentuan mengenai proktor, teknisi, panitia di tingkat satuan pendidikan. Yang pertama, pengawas ruang, proktor, teknisi, dan panitia harus mengisi dan menandatangani fakta integritas. Jadi Bapak Ibu, karena memang TPHBS ini sifatnya nanti untuk mengukur atau memetakan kemampuan anak-anak kita, supaya nanti hasilnya itu bisa valid dan bisa dipertanggungjawabkan, maka Bapak Ibu, baik panitia, proktor, teknisi, semua yang ada di sekolah diharapkan menandatangani dan mengisi fakta integritas. Nanti file fakta integritas akan kami share di grup MKKS.
Kemudian yang kedua, pengawas ruang, proktor, teknisi tidak diperkenankan membawa atau menggunakan perangkat komunikasi elektronik, kamera, dan seterusnya ke dalam ruang tes. Maksudnya Bapak Ibu supaya tidak terjadi kebocoran. Yang ketiga, pengawas, proktor, dan teknisi berasal dari sekolah masing-masing, jadi tidak silang. Yang keempat, pengawas dan proktor mencatat hal-hal yang tidak sesuai dengan tata tertib TPHBS dalam berita acara pelaksanaan TPHBS. Selanjutnya, pengawas dan proktor membuat dan menyerahkan berita acara pelaksanaan dan daftar hadir ke panitia tingkat satuan pendidikan. Nah, selanjutnya panitia tingkat satuan pendidikan melaporkan hasil TPHBS ke Dikpura DIY melalui tim teknis atau tim IT. Nah, Bapak Ibu, itulah beberapa hal terkait dengan kebijakan pelaksanaan TPHBS untuk tahun 2002 ini, dan nanti selanjutnya akan disampaikan secara teknis oleh teman-teman dari tim teknis, tim IT, dan nanti untuk tanya jawabnya mungkin bisa dibuka setelah pemaparan dari tim teknis. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kekhilafan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Miftah atas informasi pengarahan berkaitan dengan TPHBS. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Pak Miftah tadi bisa dipahami oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun tim TPHBS di tingkat satuan pendidikan, sehingga di dalam persiapan sampai dengan pelaksanaannya nanti bisa lancar. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yaitu adalah informasi teknis berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan TPHBS. Untuk itu, waktu kami serahkan kepada tim teknis dari Dikpora. Semoga secukupnya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Ibu Isti. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Balai di 5 kabupaten. Kami hormati Bapak Ibu Pengurus MKKS SMA Provinsi beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Madrasah dan juga teman-teman proktor yang kami hormati. Pertama mungkin mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat pada kita semuanya sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama meskipun hanya dalam ruang virtual ya. Yang perlu kami sampaikan sebagai pendahuluan di Bapak Ibu, mungkin nanti secara teknis detail akan dijelaskan oleh teman-teman. Ada Mas Ari Kurnianto, kemudian Mas Rusli, Mas Parjanto juga sudah ada nanti. Yang pertama mungkin memang TPHBS tahun ini itu memang tidak didesain untuk masa pandemi, artinya kemarin kita pertimbangan bahwa pelaksanaan TPHBS bisa dilakukan secara tatap muka penuh di sekolah dan madrasah. Tetapi memang kondisi pada perkembangan sampai dengan hari ini, yang kemarin sore terakhir rekor terbanyak capaian paparan COVID 2.866 kalau nggak salah, melebihi rekor yang terjadi di bulan Juni-Juli. Sehingga mau tidak mau, meskipun tentu saja terus terang saja dari sisi anggaran tidak ada dana untuk mengcover server, karena nyesewu server untuk yang kita pakai di UNBK tahun lalu itu untuk kalau kita masih atau kita menggunakan servernya dari lokal di Kominfo, kita tidak berani menjamin seperti apa. Tapi sedangkan kalau kita mau menggunakan server dari DigitalOcean Singapura,
ini juga implikasinya banyak, terutama di pembiayaan, karena hitungannya bisa per detik, per menit ya pemakaian servernya. Jadi banyak yang harus kita pertimbangkan. Oleh karena itu secara teknis nanti akan dijelaskan oleh teman-teman seperti apa pelaksanaan modal yang bisa kita manfaatkan, oleh satuan pendidikan kita masing-masing. Saya kira demikian sebagai awalan, dan mungkin monggo langsung saja mungkin Mas Ari, Mas Rusli atau Mas Farjanto, kami persilahkan. Mas Ari, Mas Rusli, Mas Farjanto. Oke, Mas Farjanto silakan. Recording Mas. in progress. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Bidang yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Balai, Bapak Ibu Pengurus MKKS, Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA dan MA yang saya hormati. Untuk kegiatan TPHBS tahun 2022 ini memang tadi disampaikan ada sedikit perubahan. Untuk dari itu maka kami akan sedikit paparkan teknis dari pelaksanaan untuk TPHBS 2022 ini. Kami izin share screen terlebih dahulu. Gimana Pak Dalan? Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pelaksanaan TPHBS 2022 ini, yang pertama adalah progres pendataan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Kami ingatkan kembali bahwa pendataan akan ditutup tanggal 28 pukul 12.00. Itu sudah pada rapat pertama kita sudah sampaikan bahwasanya untuk pendataan akan kita tutup atau cut off-nya 28, kemudian progres data yang sampai tadi pagi pukul 7.00, jadi data kami ambil pukul 7 tadi, itu masih ada beberapa sekolah di bawah ini yang datanya masih belum masuk ataupun masih belum melakukan mapping ulang terhadap data pesertanya. Di kota ada SMA Bakri 2, SMA Sultan Agung, MAN 2, MA Muhammadiyah 1, SMA Perak, SMA Bina Anak Soleh. Kemudian untuk Bantul ada SMA Negeri 1 Jepes, SMA Muhammadiyah Pleret, MAN 3 Bantul, dan seterusnya. Bapak Ibu, nanti ini ada banyak, nanti kita akan bagikan, kita share screen, jadi akan kita share data ini, atau Bapak Ibu Proktor bisa melihat datanya. Jadi di datanya itu sudah lengkap belum data pesertanya. Kemudian Gunung Kidul dan seterusnya. Yang perlu mapping ulang nanti Bapak Ibu bisa juga untuk cross check datanya. Jadi nanti Bapak Ibu dimohon untuk Bapak Ibu Proktor sekolah untuk memastikan datanya sudah sesuai belum atau masih ada negosiasi. Maksudnya negosiasi itu adalah sesi kita melaksanakan 2 sesi atau 3 sesi, masih perlu dipikirkan ulang. Nanti silakan untuk bisa segera untuk diputuskan untuk sekolahnya. Kemudian Bapak Ibu, untuk bagi yang belum melakukan update data peserta sama sekali, atau katakanlah belum melakukan mapping ulang, mohon segera untuk mapping. Kemudian Bapak Ibu mungkin ada sekolah yang mau menumpang. Nah, ini Bapak Ibu, untuk yang menumpang di sini Bapak Ibu bisa melakukan upload ulang di sekolahnya masing-masing, maksudnya menggunakan ID sekolah masing-masing, melakukan upload ulang dan mapping ulang, Tetapi nanti Bapak Ibu yang melakukan sekolah yang menggabung, nanti silakan berkonfirmasi ke tim teknis, karena nanti akan digabungkan ke sekolah mana dan seterusnya, nanti biar bisa nyambung datanya. Jadi data di sekolahnya biar nyambung ke sekolah yang ditumpangi. Kalau tidak salah kemarin itu ada 3 sekolah yang sudah mengajukan untuk menggabung di sekolah lain. Ada KDSI, ada SMA di Kulon Progo, ada, itu sudah mengajukan untuk numpang.
Kemudian yang kedua, ada sekolah yang mengalami perubahan data. Data ini mungkin data mutasi masuk, kemudian ada yang data siswanya itu masih salah, itu bisa segera menghubungi tim teknis juga, nanti kita bisa cek datanya, karena mungkin prosesnya dapodik masih butuh waktu, jadi kita data itu untuk memastikan peserta yang mengikuti TPHBS ini, kalau tidak terdata di web TPHBS, otomatis siswa tersebut tidak bisa mengikuti TPHBS. Maka kalau ada siswa yang masih terjajar atau baru mau masuk mutasi, atau mungkin ada yang kelasnya keliru, dari harusnya kelas 12 di dapodiknya masih kelas 10 atau kelas 11, karena proktornya mungkin atau tim dapodiknya di sekolah masih kurang update, nanti silahkan segera untuk menghubungi tim teknis supaya kita bisa proses juga untuk dimasukkan di kelas 12 seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, untuk pelaksanaan modal luring atau tatap muka, persiapan yang perlu disiapkan yaitu pertama adalah server. Spesifikasi servernya sama dengan server UNBK, paling nggak ya Core i5, kemudian RAM-nya 8, network interface card-nya atau NIC-nya ada 2 minimalnya. Kemudian untuk mengunduh VHD dan SEB untuk klien, ini nanti akan kita up di websitenya TPHBS. Nanti VHD dan SEB-nya akan segera kita proses untuk di-up-kan bisa di-download di webnya TPHBS. Kemudian untuk setting konfigurasi virtual box TPHBS itu sama dengan ANBK atau ONBK, jadi sama menggunakan IP 200. Kemudian untuk persiapan IP lokalnya sama, menggunakan 192.168.0 sekian, selain 200. Nanti akan ada teknis di selanjutnya akan ada untuk instalasi virtual box-nya. Kemudian menginstal aplikasi SEB di klien, kemudian dikopikan di semua kliennya. Jadi nanti kita akan menggunakan aplikasi SEB untuk di setiap kliennya. Untuk SEB-nya dan VAD nanti ditunggu di web TPHBS. Kemudian ini tadi yang terbaru yaitu pelaksanaan moda daring. Nah, pelaksanaan moda daring ini Bapak Ibu, ini yang mengonline-kan adalah dari sekolah masing-masing. Jadi jika sekolah tersebut umpamanya ada siswa yang terpapar atau katakanlah masih banyak yang dengan alasan tadi bisa menggunakan moda daring dengan ketentuan yang sudah disebutkan di depan oleh Pak Miftah tadi. Spesifikasinya sebenarnya menyesuaikan dari jumlah kliennya dari Bapak Ibu yang melakukan akan daring. Spesifikasi sama dengan UNBK, bisa Core i5, RAM-nya 8, NIC-nya 1, network interface-nya cukup 1 minimal. Jadi untuk ke online saja. Yang kedua, memiliki IP pabrik atau domain. Ini yang jelas kalau sudah memiliki IP pabrik dan domain, nanti silakan diinformasikan teknis, karena SEB-nya nanti akan kita buatkan ke setiap sekolah berbeda-beda. Jadi SEB-nya juga nanti akan setiap umpamanya SMA 1 Jogja, nanti domainnya apa, IP pub atau IP pabriknya berapa, nanti kita buatkan SEB-nya khusus untuk SMA 1 Jogja. Kemudian SMA 1 Sleman mempunyai IP pabrik sendiri atau domain sendiri, nanti kita juga akan buatkan. Nah, nanti ini kita segera diinformasikan ke tim teknis. Ketiga, memiliki SDM yang mempunyai kemampuan untuk routing jaringan. Jadi untuk tim teknis itu nanti tidak ada pendampingan untuk sekolah yang melakukan daring. Jadi daring nanti akan ditangani oleh sekolah masing-masing. Jadi tidak lagi ada yang umpamanya Pak, sekolah kami akan daring tetapi kami nggak bisa mengonline-kan, umpamanya seperti itu. Berarti monggo silahkan sekolah tersebut mencari SDM yang mempunyai kemampuan untuk mengatur routing jaringan, karena ini pengaturannya memang tidak seperti kalau kita menyeting VHD di jaringan lokal biasa atau di dalam jaringan lokal sekolah. Kemudian untuk perkiraan, jadi
untuk peserta kurang lebih 100 siswa, minimal mempunyai bandwidth up-nya itu 10 Mbps dedicated. Jadi bukan share ya, jadi dedicated setiap masing-masing atau katakanlah 10 Mbps itu untuk dedicated satu-satu. Untuk cek bandwidth-nya itu dapat menggunakan speed test. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan IndiHome umpamanya atau menggunakan bisnis dan lain sebagainya, itu silahkan dicek speed test-nya. Yang dihitung adalah yang up-nya, bukan yang down-nya. Kalau biasanya kan dilihat kan hanya down-nya saja. Wah, tempat saya 100 Mbps, tapi up-nya cuma umpamanya 5, nah itu berarti belum mampu. Nah, di situ apalagi harus disyaratkan menjadi dedicated. Jadi setiap 10 mega itu ya 10 mega dedicated untuk masing-masing jalurnya, seperti itu. Kemudian mengunduh VHD sama SEB-nya, sama nanti VHD dan SEB-nya nanti kita siapkan untuk yang online. SEB-nya khususnya SEB-nya nanti karena setiap sekolah itu berbeda-beda, nanti kita akan siapkan VHD untuk masing-masing sekolah. Jadi nanti kami tekankan lagi bahwa SEB-nya itu nanti tidak bisa SEB-nya SMA 1 Depok, umpamanya SMA 1 Depok online, tidak bisa dikopikan untuk SEB-nya di SMA 1 Jogja dan sebaliknya. Jadi nanti akan dibuatkan secara individu. Jadi setiap sekolah yang online nanti dibuatkan SEB sendiri-sendiri dan tidak boleh ngopi sekolah lain karena memang sifatnya adalah nanti pengaturan SEB-nya tersendiri-sendiri. Kemudian yang keenam adalah siswa diminta menginstal aplikasi SEB yang sudah ada di TPHBS ke komputernya siswa masing-masing. Jadi nanti mekanismenya nanti juga diserahkan ke sekolah bahwa bagaimana supaya SEB-nya itu bisa terdistribusikan ke siswa-siswa yang melaksanakan online atau daring di rumah, seperti itu. Kemudian setelah persiapan, ini banyak yang ditanyakan oleh Bapak Ibu Proktor terkait dengan topologi. Kita memang harapannya itu satu server, satu sekolah sudah sangat cukup sekali. Jadi dengan servernya UNBK itu kita sudah bisa sebenarnya menghandle satu sekolah itu cukup satu server. Tetapi kemarin ada banyak pertanyaan, Pak, gimana kalau 2 server dan seterusnya. Oke, maka dari itu kita sampaikan dulu untuk topologi yang satu sekolah dengan satu server. Jadi jaringan internet itu masuk ke bagiannya server. Dari server ini masuk ke lab 1, dari lab 1 ini switch hub-nya disalurkan ke switch hub di lab 2, dari switch hub lab 2 nanti disalurkan ke switch hub lab 3 dan seterusnya seperti itu, lab 4 dan seterusnya sampai semua lab terkoneksi seperti itu. Jadi servernya hanya di satu tempat. Nah, ini maksud servernya mau ditaruh di lab 1, lab 2 atau lab 3 sebenarnya sama saja. Kemudian masing-masing lab ini terkoneksikan atau tersambungkan menggunakan switch hub. Seperti itu. Ini dengan topologi satu sekolah dengan satu buah server. Yang kedua adalah satu sekolah dengan menggunakan banyak server. Ini yang sering terjadi di sekolah atau mungkin yang ANBK atau NBK dulu, itu rata-rata seperti ini mekanismenya atau katakan topologinya sebagian besar ada seperti ini. Jadi dari internet ada lab 1, lab 2, lab 3, masing-masing lab ada servernya sendiri-sendiri. Apakah ini boleh? Boleh. Tetapi dengan ketentuan nanti ada ketentuan khususnya. Kemudian ada ketentuan khususnya untuk pengaturan dari masing-masing bagaimana nanti mengirimkan jawabannya dan seterusnya seperti itu. Jadi mekanismenya adalah seperti ini. Ini bisa digunakan untuk yang ini topologi dari jika satu sekolah menggunakan server lebih dari satu. Ini lebih dari satu server ini bisa berbeda gedung atau karena terlalu jauh jaraknya. Nah, itu bisa menggunakan lebih dari satu server ini, contohnya seperti ini topologinya. Kemudian Bapak Ibu untuk membuat virtual machine. Untuk membuat virtual machine ini aplikasi yang ada di server itu boleh menggunakan Windows Server, boleh menggunakan Windows 10, Windows 8, Windows 7 dan seterusnya, boleh menggunakan virtual box-nya atau virtual box-nya nanti menggunakan versi 6 seperti itu. Kemudian ada pengaturannya. Pengaturannya adalah yang utama adalah di sini adalah
tipenya itu adalah Linux, kemudian versinya adalah Debian 64. Ini yang wajib yang harus diingat adalah versi di sini adalah dua ini poinnya adalah tipe Linux dan versi Debian. Ini enggak kalau salah nanti tidak bisa jalan ini. Kemudian ini nanti jika sudah dijalankan atau di running, jika tampilannya seperti ini, ada apa ini, mungker ini, orange ini, berarti ini sudah benar. Jadi dia menggunakan Debian 64. Jika tampilannya adalah Windows seperti ini, berarti ini ada yang salah. Di pengaturan di sini, di Linux dan Debian ini, ada yang salah tadi. Sehingga hasilnya adalah di bawah ini. Kemudian untuk pengaturan alokasi memori, kalau Bapak Ibu Proktor ini menggunakan komputernya, servernya UNBK yang sebelum di-up, maksudnya belum di-up itu belum ditambahi memorinya, biasanya kan sampai saat ini kan masih 8, tapi kalau sudah ditambahi menjadi 16, nanti monggo silahkan disesuaikan. Kalau yang masih menggunakan 8, kita sarankan 4 saja, 4096 atau 43 ini sudah cukup. Kemudian untuk prosesornya, nah ini untuk prosesor ini karena kemarin kita settingnya itu menggunakan laptop, jadi di sini tampilan CPU-nya hanya 4. Nah, di sini seharusnya ini bisa menjadi 4, jadi kita bisa menggunakan 4 prosesor atau berapa yang disetting di sini adalah batasnya itu nggak boleh melebihi dari batas merah yang ada di prosesornya seperti itu. Kemudian untuk pengaturan adapternya atau networknya sama dengan ANBK untuk adapter 1. Nah ini kita balik untuk adapter 1 nanti berfungsi untuk ke internetnya, kemudian untuk mengambil internetnya, kemudian untuk yang adapternya 2-nya yang ke kliennya. Ini nanti Bapak Ibu Proktor di sekolah saya yakin sudah terbiasa lah menyeting ini. Kalau kebalik ya tinggal dibalik saja. Mungkin ada yang salah networknya atau jaringannya seperti itu. Jika seperti itu, kemudian adapter 2-nya adalah difungsikan sebagai kejaringan sekolahnya, ke IP yang digunakan untuk servernya. Jadi bisa menggunakan segmen 192.168.0xx. Nah, ini nanti intinya yang di kliennya nanti selain 200 seperti itu. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, mungkin di sekolah Bapak Ibu ada yang menggunakan segmen selain 192.168.0 sekian-sekian. Nah, mungkin ada yang menggunakan segmen lain. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan model biasanya menggunakan mikrotik atau yang lainnya, nanti monggo silahkan. Jika sudah terbiasa mengotak-atik jaringan, saya yakin juga sudah familiar dengan pengaturan di mikrotiknya. Yang jelas dari klien itu nanti bisa mengakses ke 192.168.0.200. Nanti silahkan diatur di mikrotiknya, diatur di jaringannya di sekolah masing-masing. Kalau mau menggunakan selain segmen 0 seperti itu. Kemudian ini sampun. Nah, catatan lain-lain Bapak Ibu untuk panduannya, nanti panduan setting BAD, panduan setting instalasi SEB dan sebagainya nanti ada di web TP BAPS. Nah, ini catatannya Bapak Ibu, jika sekolah menggunakan lebih dari 1 server tadi, itu untuk upload hasilnya itu harus dikasih jeda 2-5 menit dari masing-masing ruang atau masing-masing server. Jadi setiap server nanti akan harus dikasih jeda karena kalau diupload bersama-sama itu saling menimpa datanya. Tetapi kalau ada jedanya nanti otomatis dari sistem itu sudah bisa membedakan ini data pertama dan ini data kedua seperti itu. Tapi kalau bareng-bareng nanti biasanya terjadi data yang tumpang tindih, jadi menyebabkan data menjadi error. Mending ditunda dulu, server 1 dulu upload, oke udah selesai, tunggu beberapa saat, nanti server 2, kemudian setelah 3 dan seterusnya sampai server yang Bapak Ibu gunakan di masing-masing sekolah. Seperti itu berapa banyaknya. Mungkin itu Bapak Ibu terkait presentasi terkait dengan pelaksanaan TPHBS di 2022 ini.
dari saya cukup. Mungkin dari teman yang lain, dari Mas Rusli, Pak Rusli mungkin, atau Mas Fajar, monggo. Mas Ari. Halo. Nggih. Bisa kedengeran suaranya ya? Monggo, Pak. Bisa, Mas Ari. Oke, baik. Ini cuma sebentar saja, yaitu mau sedikit apa istilahnya, sosialisasi nanti terkait aplikasi Proktornya. Bentar ya, saya coba share screen. Oke ya, bisa dilihat ya ini ya dari share screen-nya. Oke, baik. Jadi tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Pak Parjanto ya. Jadi memang kalau bisa itu nanti sekolah itu menggunakan satu server saja, karena dari tim teknis nanti lebih mudah mengolah hasilnya, sebenarnya itu alasannya itu. Namun memang misalnya Bapak Ibu di sekolah kok ada kendala, misalnya jaraknya gedungnya berjauhan, atau misalnya ruang yang satu dengan ruang yang lain itu misalnya menggunakan koneksi yang berbeda sehingga tidak bisa disatukan, ya silahkan menggunakan lebih dari satu server. Tapi pada intinya adalah nanti proktor atau teknisi nanti harus paham dulu ya cara masuknya. Baik, yang pertama adalah nanti setelah Bapak Ibu mendownload VHD ya, nanti VHD-nya menjelang pelaksanaan akan kami sediakan linknya. Ini nanti nanti silakan Bapak Ibu mengakses alamat seperti ini ya, 192.168.0200/CPT admin. Nah, ini karena masih proses develop, jadi ini masih di lokal. Yang pertama adalah nanti Bapak Ibu diminta untuk meregistrasikan dulu VHD-nya ya, supaya dikenali. Nah, tadi ya terkait dengan Bapak Ibu yang menggunakan lebih dari satu server, nanti Bapak Ibu bisa cukup mendownload dulu satu VHD, kemudian diregistrasi dulu, kemudian disinkron dulu. Nah, nanti setelah itu disinkron, di-copy ke server-server yang lain, sehingga nanti server yang lain tidak perlu sinkronisasi ulang. Itu bisa seperti itu. Nah, hanya saja nanti di sini ada dua jenis role ya, role untuk proktor itu yang pertama sebagai proktor utama, yang kedua sebagai proktor ruang. Bedanya seperti ini. Oke, baik, sejenak kita ke web pendataan dulu. Nah, nanti Bapak Ibu setelah Bapak Ibu mendownload VHD ya, mungkin nanti link VHD akan kita taruh di sini. Nanti pastikan ini sudah hijau semua dulu ya, sudah upload, sudah mapping, dan sudah generate. Nanti kalau masih ada satu yang merah saja, misalnya terakhir ini generate data masih merah, nanti VHD Bapak Ibu tidak bisa diregister. Jadi nanti syaratnya ini sudah hijau semua. Nah, jadi nanti misalnya Bapak Ibu ketika registrasi gagal, nah silakan cek dulu, barangkali ada satu step yang masih terlewat, seperti itu. Oke, kemudian kalau sudah hijau semua seperti ini, di sini ada kode login proktor. Oke, kita coba saja ya. Nah, di sini untuk registrasi itu ID servernya sama seperti login ke web pendataan menggunakan kode UNBK dan passwordnya NPSN masing-masing ya. Jadi untuk register di sini sama seperti login ke sini tadi ke web pendataan. Oke, setelah masukkan ID server dan password, klik submit. Nah, kalau sudah berhasil nanti otomatis akan muncul nama sekolahnya seperti ini. Nah, kemudian setelah
setelah muncul otomatis seperti ini berarti registrasi sudah berhasil. Nah, Bapak Ibu Proktor nanti tinggal login ya. Nah, nanti login ini sebagai apa? Apakah sebagai admin utama, apa sebagai tadi proktor ruang? Kalau sekolah yang menggunakan hanya satu server saja, itu bisa nanti menunjuk salah satu proktornya menjadi proktor utama. Jadi nanti proktor utama nanti tugasnya untuk misalnya men-setting hari ini ujian yang aktif apa, misalnya hari pertama TPAB 1, nanti proktor utama yang mengaktifkan itu. Kemudian merilis token itu juga tugasnya proktor utama. Sedangkan proktor ruangan itu proktor yang hanya mempunyai akses nanti melihat data peserta dan reset login saja. Jadi tidak ada akses untuk mengganti mapel, mengganti rilis token dan sebagainya. Hanya itu saja perbedaannya. Nah, jadi silakan nanti secara kerja mungkin tidak ada perbedaan antara proktor utama dengan proktor ruang. Nanti silakan di sekolah membuat tim saja ya, saling bekerja sama. Nah, misalnya tadi sekolah mempunyai lebih dari satu server dan ini ya, misalnya masing satu ruang satu server, maka nanti perannya adalah masing-masing proktor ruang tersebut perannya adalah sebagai admin utama semua. Sehingga nanti setiap proktor ruang ya mereka mengganti token sendiri, rilis ganti ujian, rilis token dan sebagainya. Kemudian upload hasil juga. Jadi kalau hanya satu proktor menggunakan satu server itu upload saja. Tapi kalau servernya lebih dari satu, berarti nanti setiap ruang harus mengupload hasilnya. Oke, nanti ini tadi sudah berhasil register ya, sudah muncul nama sekolahnya. Nah, kemudian ini sebagai admin utama nanti loginnya adalah username-nya admin, password-nya adalah NPSN-nya. Seperti ini, username admin, password NPSN, login. Nah, lebih menu seperti ini. Di sini menunya lengkap, ada sinkronisasi, kemudian ini status ujian. Nah, ini bisa ganti-ganti. Nah, sedangkan tadi yang proktor ruang itu loginnya menggunakan kode yang tertera di web pendataan. Oke, jadi misalnya ini ya, saya contohkan ini. Passwordnya juga yang disediakan di web admin. Oke, maka di sini proktor tersebut hanya bisa melihat mapel yang aktif saja, tidak bisa mengganti, dan token tidak bisa merilis. Kemudian di status peserta juga nanti tidak bisa mengupload. Nah, kemudian di sini ya yang contoh yang paling ketara di sini tidak ada menu sinkronisasi. Jadi nanti misalnya ada proktor bertanya kok punya saya tidak ada menu sinkronisasinya. Nah, berarti beliau login sebagai proktor ruang bukan sebagai proktor utama. Karena kalau login sebagai proktor utama pasti muncul menu sinkronisasinya seperti itu. Itu yang tahun lalu sering ditanyakan seperti itu di grup. Jadi sampai bosan jawab ini sinkronisasi. Ya, mungkin seperti itu terkait dengan aplikasi proktornya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Oke, saya stop dulu share ini. Oke, waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mas Ari. Mungkin ada yang lain dari tim teknisi dari Dikpora? Selain Mas Nawan, Mas Parjanto, dan Mas Ari, sudah cukup? Sampun kayaknya Pak. Oh, sampun. Oke. Terima kasih Mas Nawan, Mas Ari, Mas Parjanto yang telah memberikan penjelasan informasi secara teknis ya untuk persiapan dan pelaksanaan TPABS di masing-masing satuan pendidikan ya.
Nah, untuk itu kami persilahkan kepada teman-teman mungkin dari kepala sekolah dulu yang mau tanya, ya, yang tidak berkaitan dengan teknis terutama, ya, itu nanti biar ditanggapi oleh Pak Miftah, ya, kepala sekolah dulu. Saya beri kesempatan untuk 3 penanya, monggo. Siapa? Ya, mohon izin Bapak. Oh, silahkan Pak Jum. Ya, Pak Jimmy, Pak. Oh, Pak. Oh, Pak Jimmy. Itu Pak Jimmy. Kleru tulis nih, ingetnya kleru. Oh, Jimmy Manopo. Jimmy Manopo. Silahkan, Master Jimmy. Dari SMA Piyungan, Pak, mohon izin. Siap, ya. Mohon maaf saya tidak memunculkan video karena apa? Sudah di rumah nih, Pak. Yang pertama, kita mengacu pada pelaksanaan TPHBS pada tahun yang lalu, karena fungsinya bukan untuk ini ya, penentu kelulusan dan sebagainya, tapi hanya sekedar untuk pemetaan posisi sekolah di sekolah-sekolah yang lain. Artinya pemetaan tuh misalnya SMA Piyungan itu sebenarnya berada di posisi sebelah mana dengan SMA 1 Jogja misalnya gitu. Nah, sehingga kadang-kadang itu siswa itu di dalam mengerjakan ini ya, karena bukan tentu kelulusan sehingga cenderung ya, ada kecenderungan untuk mengerjakan ala kadarnya. Nah, untuk itu kami mohon kepada panitia itu untuk baik cara masuk, kemudian soal-soalnya juga mohon disiapkan sebaik mungkin untuk, terutama kan ini kan juga untuk melatih siswa itu untuk seolah-olah seperti UTBK ya Pak ya, di mana UTBK itu nanti akan dirilis secara nasional, di mana kemarin SMA Piyungan belum masuk 1.000 sekolah yang berhasil mengantarkan siswa dalam UTBK. Sehingga nanti tahun ini kami berusaha untuk minimal itu SMA Piyungan masuk ke 1.000 besar sekolah nasional yang mampu mengantarkan siswanya ke UTBK. Yang kedua, Bapak, kadang-kadang di dalam mengerjakan soal itu siswa itu justru bingung. Bingungnya misalnya begini, contoh sederhana. Perhatikan gambar di samping. Kemudian bawahnya pertanyaan, kemudian jawaban. Nah, siswa itu bingung karena nggak ada gambar, nggak ada apa-apanya. Tapi di dalam soal itu ada petunjuk, perhatikan gambar di samping. Nah, sehingga hal-hal seperti itu membuat siswa itu bingung, tidak dan kita juga mohon maaf tidak kelihatan profesional karena ada soal petunjuknya dilihat gambar di samping tapi tidak ada gambarnya. Mungkin itu saja Bapak pengalaman dari tahun lalu, dan semoga tahun ini akan lebih baik dari yang sudah. Terima kasih, mungkin itu Bapak yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Jimmy. Ya, ada lagi Pak Kepala Sekolah, silakan. Selain Pak Jimmy dari saya Pak Rudi. Piyungan, wah silakan. Siapa kuwi? Bu Hajar. Oh, beda ya. Piye, serak-serak basah ya. Suaranya kayak artis ya. Enggih. Silakan. Nggih. Nyun pangapunten, saya enggak open cam nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya terkait dengan TPHBS. Ini persis seperti yang disampaikan Pak Jimmy tadi. Yang ingin saya tanyakan nanti outputnya itu berupa apa, Pak Miftah, Pak Rudi? Karena kan
sekadar pemetaan, berarti nanti apakah ada selembar kertas untuk masing-masing siswa terkait dengan hasilnya. Terus nanti ada peringkat per sekolah itu seperti apa begitu. Itu mohon penjelasan sehingga nanti kami bisa mempersiapkan pengumumannya kepada siswa dan kebermaknaannya kepada siswa. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Ajar. Satu lagi dari Pak Kepala Sekolah, silakan. Apakah boleh saya? Oke, silakan Pak Taufik. Matur nuwun Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya dalam pelaksanaan TPS itu dilakukan di sekolah, kemudian teknisi merangkap pengawas itu apakah boleh apa tidak? Misalnya kan teknisnya juga guru, merangkap si pengawas itu boleh apa tidak Pak? Ini aja matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Taufik. Monggo Pak Miftah untuk memberikan tanggapan. Pak Tunun, saya mencoba menanggapi dan nanti mohon dari teman-teman pengurus ataupun dari tim IT kalau kurang bisa ditambahkan. Yang pertama dari Pak Jimmy ya, SMA Piungan terkait dengan fungsi dari TPHBS. Barangkali menjawab juga pertanyaan dari Bu Hajar SMA 6. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, TPHBS ini memang ada fungsi yang pertama untuk sekolah dan untuk Dikpora. Kalau untuk sekolah sendiri memang seperti biasanya, kalau dulu TPHBS itu kan sebenarnya untuk persiapan ujian nasional. Nah, ketika ujian nasional sudah dihapus, maka tentu TPHBS ini digunakan salah satunya adalah untuk persiapan ujian sekolah. Nah, terkait dengan TPHBS tahun ini, karena memang seperti yang disampaikan Pak Jimmy, bahwa sekarang ini untuk hasil UTBK itu kan dirilis ya, yang 1000 sekolah yang masuk peringkat UTBK, ini memang akan menjadi perhatian dari masyarakat dan orang tua. Oleh karena itu, salah satu visi kita adalah supaya sekolah-sekolah kita ini bisa masuk ke paling tidak 100 besar lah, atau 1000 sekolah yang yang peringkat untuk UTBK ini. Nah, oleh karena itu memang soal yang dibuat pun 40% itu adalah soal-soal untuk mengukur ketercapaian kompetensi dalam hal ini untuk persiapan ujian sekolah, dan 60% itu untuk persiapan 60% untuk mengukur ketercapaian kompetensi atau untuk persiapan ujian sekolah, dan 40% itu digunakan untuk persiapan UTBK. Jadi sebenarnya Bapak Ibu untuk fungsi untuk sekolah seperti itu. Jadi memang untuk melihat hasil dari kualitas hasil belajar anak-anak kita selama 3 tahun dengan soal-soal yang mencakup kompetensi mulai dari kelas 10, 11, dan 12. Kemudian juga untuk mempersiapkan UTBK. Nah, fungsi untuk Dikpora itu memang untuk pemetaan. Nah, pemetaan di sini nanti akan dilihat. Yang pertama adalah mungkin akan melihat perbedaan antara sekolah yang ada di perkotaan dengan di pedesaan. Mungkin perbedaan antara hasil belajar laki-laki dan perempuan. Mungkin untuk melihat hasil belajar anak yang afirmasi atau anak yang miskin dengan anak yang umum. Nah, mungkin untuk melihat perbedaan antara kabupaten satu dengan kabupaten kota yang lainnya, dan juga untuk melihat perbedaan antara sekolah satu dan sekolah yang lain. Tapi intinya bahwa bukan melihat perbedaan itu, tetapi analisis ini akan digunakan untuk kebijakan dari Dikpora. Jadi memang fungsi dari TPHBS ini sangat banyak Bapak Ibu, baik untuk sekolah maupun untuk Dikpora. Namun karena pelaksanaan TPHBS tahun ini ada dua model, ada yang tatap muka dan ada yang daring, maka nanti pengolahannya juga akan kita pilah menjadi 2, yaitu bagi sekolah-sekolah yang melaksanakan secara tatap muka itu disendirikan, kemudian yang melaksanakan secara daring itu disendirikan. Karena memang
tentu kalau untuk pemetaan data itu lebih valid apabila yang digunakan adalah sekolah-sekolah yang melaksanakan secara tatap muka. Nah, oleh karena itu memang kami sangat mengharapkan dari pengurus KKS bagaimana upaya sekolah supaya bisa TPHBS ini dilaksanakan secara tatap muka. Namun kalau memang sudah terpaksa betul tidak bisa tatap muka, ya monggo dilaksanakan secara daring, tetapi mungkin hasil TPHBS yang secara daring itu mungkin tidak digunakan untuk tindak lanjut dari kebijakan-kebijakan di sekolah. Jadi kemudian untuk hasilnya, outputnya itu seperti biasanya. Jadi nanti ada nilai per siswa, ya semua mata pelajaran. Kemudian juga ada nilai yang kita ranking berdasarkan sekolah, tentu disendirikan. Bagi yang melaksanakan secara tatap muka itu disendirikan, yang secara daring juga disendirikan. Saya kira itu tanggapan dari saya terkait dengan pertanyaan Pak Jimmy dan Bu Hajar. Yang selanjutnya adalah Pak Taufik. Jadi memang TPHBS pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya oleh sekolah masing-masing dengan ketentuan yang sudah kami sampaikan tadi. Jadi memang sebaiknya teknisi, proktor, dan pengawas itu sendiri-sendiri karena memang ketugasannya berbeda-beda. Namun karena mungkin keterbatasan sumber daya sekolah, ya keterbatasan dari sumber daya sekolah, biaya dan sebagainya, monggo kita serahkan sepenuhnya kepada sekolah masing-masing. Namun pada intinya kami ingin ideal gitu ya. Jadi antara proktor, teknisi, dan pengawas itu orangnya berbeda karena ketugasannya berbeda. Tapi monggo kalau memang SDM-nya tidak ada, biayanya tidak ada, kami serahkan sepenuhnya kepada sekolah masing-masing. Saya kira itu Pak Rudi tanggapan dari saya. Matur nuwun. Untuk outputnya nanti mau secara diserahkan ke sekolah itu gimana? Ya, seperti biasanya Pak Rudi, nanti kita serahkan ya. Nanti mungkin tim IT bisa menambahkan. Jadi nanti akan mengunduh di web TPHBS sekolah masing-masing. Jadi nanti setiap anak akan memperoleh semua nilai tersebut. Begitu Pak Rudi. Makasih Pak Miftah. Monggo mungkin Mas Nawan, Mas Ari atau siapa mau menambahkan kaitannya dengan output tadi, apa yang nanti mungkin diambil atau diperoleh oleh sekolah, dan juga tadi ada pertanyaan dari Pak Jimmy tadi, gambar yang nggak jelas itu tahun kemarin ada, nah tahun ini bagaimana begitu? Monggo. Mungkin sambil menunggu tim IT ya, memang selama kami diskusi kemarin dengan tim IT bahwa dimungkinkan nanti untuk yang daring, karena nanti mungkin tidak semuanya menggunakan PC, tapi harapannya nanti yang daring menggunakan PC ya. Tetapi kalau nanti yang daring itu menggunakan HP, Android, itu dimungkinkan bisa terjadi antara gambar dengan teks itu akan tidak sesuai dengan soal yang aslinya. Jadi monggo nanti memang diharapkan anak-anak yang nanti sekolah melaksanakan secara daring itu menggunakan PC, menggunakan laptop. Kemudian terkait dengan kualitas soal, Pak Jimmy, mohon maaf tadi saya belum menjawab. Insya Allah kualitas soal yang sekarang lebih baik lagi karena memang kita penulisnya lebih banyak, gitu ya, tidak seperti tahun kemarin, juga dilakukan telaah dan juga analisis. Jadi mudah-mudahan soal untuk tahun ini mudah-mudahan lebih berkualitas baik dari sisi konten maupun dari sisi tampilannya. Saya kira itu Pak Rudi. Makasih. Monggo mungkin Mas Nawan atau Mas Ari mau nambahi? Untuk menambah sedikit. Monggo Mas Bar. Untuk hasil nanti hasil yang peserta atau siswa peroleh nanti bisa didiskusikan, maksudnya didiskusikan itu nanti masih bisa kalau biasanya itu mengunduh per sekolahnya hasilnya itu seperti apa nanti diunduh di laman TPHBS, kemudian nanti dari sekolah
mungkin membuatkan sertifikat atau yang lainnya itu nanti biasanya sekolah masing-masing, atau katakanlah kalau dari pihak Dispora kayaknya belum ada atau tidak ada hal tersebut seperti itu. Mungkin itu Pak tambahan. Mas Pat. Kaitannya dengan tampilan gambar, Mas, gimana? Oke Pak. Sekaligus boleh menjawab yang di kolom chat Pak. Ini sudah banyak sekali yang tanya. Monggo. Bapak Ibu, sekaligus untuk menjawab yang pertanyaan yang ada di chat, yang untuk tampilan soal, yang gambar dan sebagainya, untuk tahun kemarin itu memang karena kita menggunakan full online, itu biasanya memang terkendala di jaringannya sekolah atau jaringannya siswa, bisa saja. Jadi data di gambar itu sebenarnya sudah ada, tetapi karena koneksi dari siswanya itu yang kurang bagus, sehingga gambarnya tidak muncul seperti itu. Kalau kita sekarang ini nanti kan menggunakan mode luring, jadi siswa ada di sekolah, sehingga hasilnya atau kata gambar itu sudah kita validasi, sudah kita review, dan kemarin sudah dilakukan semua, sudah dicek semuanya dengan pengecekan baik dari pembuat soal, kemudian dari reviewer, kemudian dari tim teknis. Harapannya itu sudah tidak ada gambar yang tidak muncul dan sebagainya, itu sudah tidak ada. Nah, kecuali yang sekolah yang melaksanakan online, mungkin dari sekolahnya nanti tadi disampaikan bahwasanya tergantung koneksi jaringan atau bandwidth sekolahnya seandainya melaksanakan online. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan komputer atau katakanlah perangkat yang digunakan oleh siswa, itu bisa menggunakan laptop. Kalau yang di sekolah biasanya kan yang di sekolah itu ada laptop sama komputer. Kalau ada sekolah yang menggunakan iOS atau iPad, apakah support? Jadi untuk iPad sama iOS itu bisa digunakan untuk aplikasi SEB-nya bisa, tetapi kalau Android memang tidak bisa. Jadi seandainya ada sekolah yang pengen 2 sesi, kemudian siswanya diminta membawa HP sendiri-sendiri, atau itu tidak bisa. Jadi untuk Android memang belum bisa, yang bisa hanya iOS sama laptop atau komputer PC, seperti itu. Mungkin itu dulu Pak. Iya, ini ada beberapa pertanyaan dari chat yang sudah dijawab oleh Mas Arjanto tadi, ya. Kami buka pertanyaan mungkin bagi teknisi ataupun proktor, monggo, silakan. Saya apa, Pak? Pak yang resen, Pak Rudi. Ya. Yang resen itu ada, atas yang resen. Chandra, Bu Chandra. Oh, ya. Monggo silahkan. Ya. Bu Chandra, kemudian nanti Mas Arko. Nah, ya, selamat siang, Pak. Terima kasih. Saya mau menanyakan beberapa pertanyaan terkait teknis. Jadi misalnya nih, sekolah kami kan memilih untuk semi online, memang mengikuti semi online, lalu tiba-tiba mungkin di tengah perjalanan ada yang terpapar. Kemudian pertanyaan kami adalah kapankah si anak yang terpapar ini bisa mengikuti daring gitu. Terus dan bagaimana seandainya sekolah tidak untuk sarana dan prasarana yang tidak support server, mungkin ya, tidak support untuk daring tersebut gitu. Apakah ada cara lain? Lalu yang kedua tentang penjelasan proktor utama dan proktor ruang. Terus terang kami tadi sempat bingung mendengarkannya. Apakah itu juga berlaku di semi online atau hanya online? Karena saya ingat dulu waktu mengikuti PSMP memang ada proktor utama dan proktor ruang, tapi itu full online gitu. Karena menggunakan satu server, apakah diperlukan proktor utama dan proktor ruang?
Demikian pertanyaan dari kami. Matur nuwun. Nggih, makasih. Mas Arko mungkin. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang. Pertanyaan saya itu sudah saya ketikkan di kolom komentar atau chat, cuman saya kok kurang puas dengan jawabannya ya Pak Rudi. Karena kondisinya kan ada kemungkinan besar banyak anak yang mengerjakan daring karena kondisi masih seperti ini di rumah. Lalu mereka hanya punya Android, tapi lalu jawabannya hanya bisa untuk iPad atau iPhone atau menggunakan laptop. Sedangkan di sekolah kami anak-anak juga banyak juga anak yang masih belum punya laptop dan HP-nya pun ya standar Android, iPhone, iPad itu kan sangat jarang. Itu solusinya bagaimana? Kalau misalkan kondisinya memang belum bisa datang ke sekolah atau tidak bisa datang ke sekolah. Terima kasih Pak Rudi. Oke, terima kasih. Monggo Mas Ari dijawab dulu aja dua ini. Baik, Pak, terima kasih. Tadi mungkin menanggapi tentang yang ini ya, pertanyaan tentang perbedaan antara admin utama dengan proktor ruang, tadi Bu Chandra kalau nggak salah. Baik, saya share screen lagi, nggih. Oke, jadi kan nanti di sekolah, nggih, itu kan katakanlah ada apa istilahnya, ada admin ya, ada admin yang bertanggung jawab ya, ada minimal salah satu admin yang bertanggung jawab supaya nanti servernya tersebut yang pertama aktivasi ya atau registrasi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua sinkronisasi. Terus yang ketiga mengganti mapel ya. Jadi kan setiap hari nanti mapelnya beda-beda. Nanti itu harus setiap hari harus diganti. Nah, itu adalah tanggung jawab oleh admin. Kemudian yang keempat adalah upload hasil. Nah, jika satu sekolah itu hanya menggunakan satu server, maka yang bertanggung jawab melakukan hal-hal tersebut cukup satu orang saja. Jadi misalnya ada 5 ruang ya, di sekolah ada 5 ruang, maka silakan salah satu saja yang melakukan hal tersebut. Jadi yang 4 ruang nanti itu istilahnya hanya ya boleh dikatakan mirip seperti pengawas. Nah, jadi nanti tapi kan biasanya kalau pengawas itu di ujian itu pengawas biasanya hanya di ruang atau mungkin malah ya mungkin ada juga yang misalnya baca koran atau dan sebagainya, itu biasanya kalau pengawas kan seperti itu. Nah, tapi kalau ini pengawas sekaligus proktor, nah maka proktor tersebut nanti juga bertugas misalnya ada siswa yang komputernya trouble, misalnya komputernya trouble harus pindah komputer. Nah, kan ketika siswa tersebut pindah komputer, siswa tersebut login kan pasti akan nyantol ID-nya karena di komputer sebelumnya masih aktif, sehingga ketika pindah komputer itu tidak bisa langsung login, harus minta reset dulu. Nah, itu yang bertanggung jawab adalah proktor di ruangan. Nah, jadi apakah bisa dilakukan oleh proktor utama? Bisa hanya saja misalnya tadi satu proktor utama ada 4 ruang. Kalau misalnya masing-masing ruang itu nanti yang mereset proktor itu proktor utama kan ya kasihan juga. Oleh karena itu tugas tersebut bisa didelegasikan kepada proktor ruang. Jadi sebenarnya proktor ruang dan proktor utama itu hampir tidak ada bedanya. Bedanya yaitu tadi aja, bedanya proktor utama punya tugas sinkronisasi, ganti mapel, dan upload hasil. Sedangkan proktor ruangan ya sudah bisa sambil mengasihi siswa, nanti kemudian itu tadi reset login, kemudian menginfokan token juga ya. Jadi setiap siswa akan memulai ujian itu kan harus memasukkan token. Nah, kan pasti repot kalau misalnya semua ruang minta token ke proktor utama, kan repot. Nah, oleh karena itu sudah terfasilitasi oleh proktor yang berada di dalam ruangan. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi sebenarnya mirip seperti UN dulu ya, mirip seperti UN atau AKM, di mana setiap ruang itu ada proktornya. Hanya saja kalau ini tugas-tugas yang tadi yang istilahnya agak teknis itu nanti dilakukan oleh cukup satu orang saja. Jadi seperti itu terkait perbedaan proktor utama dan proktor ruang. Jadi seperti itu. Barangkali Bu Chandra sudah jelas atau belum? Ini berarti
kalau misalnya kami satu server, satu ruang, sebetulnya cukup satu orang saja ya Pak. Maksudnya kita masuk login menggunakan admin itu saja sebenarnya sudah cukup ya Pak? Satu server, satu ruang, berarti satu masing-masing ruang menggunakan server gitu ya? Kita memang punya satu ruang saja. Oh, oh maaf. Begitu. Kalau hanya satu ruang gitu, proktor utama nggak sekaligus proktor ruang. Oke, ya itu yang mau saya sampaikan. Karena saya bingung kan ini satu server kok harus login 2 gitu ya. Jadi saya mikirnya tadinya begitu. Buatan nggak. Kalau yang hanya menggunakan satu ruang saja, nggak, otomatis dia satu proktor utama sebagai proktor ruang. Itu tadi yang ada banyak proktor itu hanya untuk yang konsep multi ruang saja. Jadi satu server, misalnya ada 3 ruang dan kebetulan jejer, nah kan bisa tinggal suite-nya tinggal diolor dikit daripada nyeting server 3 repot, nah cukup satu saja kan bisa, nah, seperti itu. Matur nuwun. Dan terus mau perpindahan antara misalnya kita sudah semi online ya Pak, ya tadi pertanyaan saya yang pertama. Jadi tiba-tiba di tengah jalan ada yang terpapar gitu, kita kan masih tetap melanjutkan yang semi online itu. Kemudian yang terpapar itu misalnya hanya 1 orang gitu ya. Kapan gitu untuk si anak ini bisa mengikuti daring? Dan itu juga butuh juga effort yang cukup besar untuk mengonline-kan gitu menurut saya. Sedangkan sekolah mungkin tidak bisa support itu. Nah, itu apakah ada cara lain? Oke, jadi kembali ke pasal ini ya Bu ya. Jadi sebenarnya kan misalnya ada siswa yang sakit atau keperluan lain itu kan sebenarnya tidak ada susulan untuk TPHBS ini. Jadi mungkin misalnya hanya ada 1 atau 2 siswa yang misalnya saja terpapar, nanti bisa di istilahnya dikatakan sakit sehingga tidak bisa mengikuti, artinya tidak ada susulan. Jadi kalau pertanyaannya kapan melanjutkan, hari itu juga yang sama, karena jadwal TPHBS itu kan sudah ditentukan dari tanggal 7 ya, dari tanggal 7 sampai 17 kalau nggak salah. Ya pokoknya di antara rentang itu. Jadi kalau tidak bisa mengikuti di tanggal tersebut, ya sudah tidak apa-apa, tidak ikut tidak apa-apa, itu kan seperti itu. Karena kan istilahnya fungsi utama tadi kan yang pertama untuk pemetaan. Pemetaan kan istilahnya kalau hanya 1-2 sampel tidak ikut kan itu tidak mengurangi total kualitas pemetaan secara keseluruhan. Oke Pak, baik. Iya, matur nuwun. Mas Ari, ini kaitannya dengan itu tadi Mas Arko bertanya kayak nek orang duwene mong Android. Nah, itu loh, ini piye kuwi? Oke, kemarin sudah sempat dibahas pada saat rapat bersama MKKS. Pokoknya kalau ada urusan tentang mengonlinekan server itu silahkan di apa istilahnya ya? Tanggung jawab sekolah masing-masing. Pokoknya sekolah tersebut yang mengusahakan gimana caranya supaya online baik dari sisi prasarana server maupun koneksi maupun kliennya seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak bisa ini sudah bukan wilayah teknis tapi ini kebijakan, silakan nanti itu konsultasinya ke MKKS kalau masalah misalnya satu sekolah misalnya satu sekolah sama sekali tidak bisa luring ya, satu sekolah tidak bisa offline, pengennya online, itu seperti apa? Nah, itu sudah di luar hal teknis, itu silakan nanti berkoordinasi dengan MKKS saja. Apakah misalnya memang satu sekolah tidak perlu mengikuti atau misalnya mengikuti tapi ada poin-poin yang harus di apa itu, nah silakan nanti itu bersama MKKS saja kalau seperti itu. Yang jelas kalau dari sisi teknis nanti sisi tim teknis itu menyediakan VHD diserahkan kepada sekolah. Nah nanti sekolah itu pengelolaannya itu sudah di luar wilayah tim teknis.
apakah itu mau di online kan atau mau di offline kan itu sudah di luar wilayah tim teknis. Ya, makasih Mas Ari. Ya. Jelas Mas Artung ya? Ya, sementara ini jelas. Hanya usulan ke depan saja kalau memang akan seperti ini lagi, usulannya mungkin bisa dibuatkan semacam SVB yang ada untuk Android, jadi bisa dipakai oleh semua anak. Ya semoga ke depannya sudah bisa offline semua, tapi kalau memang ternyata masih harus online, ya kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Usulannya disiapkan perangkat untuk yang bisa umum digunakan oleh anak-anak. Terima kasih. Terima kasih. Tadi dari Mas Marianto ada yang mau ditanyakan, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait dengan sesi, Pak. Apakah dimungkinkan untuk melakukan perpindahan sesi? Jadi misalnya kan siswa yang sudah kita mapping di sesi 3, apakah dimungkinkan untuk berpindah ke sesi 1 dalam satu server yang sama ketika nanti di pelaksanaan. Kemudian yang kedua terkait dengan online, tadi kan disampaikan dari tim teknis Dikpora memang tidak memberikan support untuk dukungan kita mengonline-kan. Mungkin di seluruh SMA, MA, DIY kompetensinya tidak sama dengan tim teknis yang ada di Dikpora gitu. Seperti apa kondisi di masing-masing sekolah, padahal mungkin ada beberapa wilayah yang memang tidak memungkinkan untuk seluruh siswa hadir di sekolah. Sehingga mohon ini juga dipertimbangkan untuk mengatasi hal tersebut gitu. Mungkin untuk beberapa sekolah yang sudah terbiasa dengan mengonlinekan server, kemudian mempunyai IP public, kemudian terbiasa memaintenance gateway-nya, routernya sendiri, tidak ada masalah. Tetapi untuk sekolah-sekolah yang biasanya hanya pasrah kepada teknisi atau mungkin teknisi panggilan atau mungkin bahkan ke ISP, itu pasti akan jadi masalah. Kemudian yang ketiga terkait dengan klien, di situ tadi disebutkan bahwa di Android belum bisa. Ini mungkin juga jadi masalah gitu. Karena mungkin kalau dihitung sebagian besar siswa kita yang ada di rumah pembelajaran jarak jauh pasti menggunakan Android. Karena kalau pakai iPad ataupun iPhone itu mungkin prosentasenya sangat-sangat kecil gitu. Sehingga itu mungkin juga perlu diperhatikan. Karena kalau misalnya aplikasi aplikasi berbasis web sebenarnya begitu diakses dari browser apapun kan bisa, tinggal kita lihat di proteksinya saja. SEB itu kan hanya untuk proteksi kan. Sehingga mungkin usulan-usulan saja dengan melihat kondisi gitu, kondisi di lapangan gitu. Apalagi kegiatan TPHBS ini kan juga bukan penentu kelulusan, bukan penentu untuk diterima di perguruan tinggi gitu. Sehingga mohon itu juga menjadi pertimbangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas Marianto. Ini ada dari mana ini? Dari Stero ya? Iya Pak, dari SMA Strategi 2. Oh ya, monggo silahkan. Mau bertanya Pak, ini tadi kan kemarin kami sudah kami belum berpikir boleh di-online-kan karena kan wacana kemarin offline semua ya Pak. Nah, ini kalau besok jadi online itu ruangan itu kalau kami rubah menjadi satu semua dan satu sesi masih bisa ya Pak berarti itu. Kemudian itu tadi Pak Mas, seandainya online banyak siswa kami itu juga ya masih menggunakan HP Android sih Pak itu, jadi agak ya masih kendala utama di situ. Mungkin begitu Pak, terima kasih. Terima kasih. Monggo dijawab dulu perpindahan sesi Android tadi. Terima kasih. Ya. Yang pertama terkait ada pertanyaan mungkin yang terlewat, yaitu terkait dengan WA Group. Monggo yang dari SMA Sanjaya Nanggulan nanti bisa kontak ke temennya untuk digabungkan ke grup. Sudah ada WA grupnya. Yang kedua terkait permasalahan online, ini sebuah prinsipnya adalah kita ingin
tidak sebatas hanya sekedar online saja, tapi kita juga ingin menjaga kejujuran. Tadi disampaikan adalah kejujuran dan integritas itu dijaga. Kita tidak melulu kok ini hanya pemetaan, bukan, tetapi kita mencoba bagaimana TPHBS ini menjadi sebuah tolak ukur siswa kita itu dalam menjaga integritas dan hasil yang memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian terkait dengan Android, itu sebenarnya sampai saat ini adalah permasalahan utama adalah saat kita menggunakan SEB versi Android, itu kan kita ingin mencoba integritas. Kalau Android itu kita bisa kita root atau kita buat itu kita bisa membuka tab yang lainnya bisa. Jadi umpamanya maaf ini jujur saja kalau seandainya online menggunakan Android, satu membuka katakanlah buka TPHB, sebelahnya buka Google, udah selesai, nggak ada masalah. Tapi kalau kita menggunakan SEB itu jelas begitu dia pindah ke tab lainnya itu atau kalau membuka yang lainnya itu udah nggak bisa, dia harus nutup aplikasi SEB-nya seperti itu. Jadi kalau seandainya menggunakan Android, begitu kita slide layar berikutnya udah bisa buka yang lainnya, kita slide lagi buka yang lainnya seperti itu. Itu kan untuk menjaga kejujuran dan integritas seperti itu. Jadi prinsipnya kita menggunakan SEB adalah salah satunya adalah untuk menjaga integritas dan kejujuran dari siswa itu. Jadi bukan hanya sekedar online dan pemetaan saja, seperti itu maksudnya. Kemudian memang harapannya ada di sekolah. Harapannya di sekolah atau menggunakan luring ini adalah kita bisa mengawasi benar-benar mengawasi siswa dalam melaksanakan ujian ini atau melaksanakan pemetaan ini. Jadi kita bisa mengawasi bagaimana anak itu mengerjakan dan seterusnya sehingga hasilnya benar-benar bisa menjadi penentu kebijakan di Dinas Pendidikan di Kora. Jadi berarti siswa kita itu seperti ini dan seterusnya, seperti itu menjadi sebuah gambaran bahwasanya ternyata dengan adanya pandemi ini itu ibaratnya kualitas pendidikan kita agak sedikit menurun. Nah, seperti itu. Itu terkait dengan menggunakan Android. Nah, sebenarnya kita memang belum mensupport untuk Android. Kita menggunakan PC atau laptop atau menggunakan iPhone atau iPad seperti itu. Kemudian terkait dengan ruangan dan sesi. Untuk sesi dan ruangan itu Bapak Ibu Proktor bisa melakukan mapping ulang. Jadi silakan dilakukan mapping ulang. Tadi saya sampaikan mungkin ada perubahan yang tadinya 2 sesi menjadi 3 sesi karena kondisi pandemi. Berarti mau melakukan perubahan, apakah masih bisa? Silakan melakukan perubahan di mapping ulang di webnya TPHBS. Jadi hasilnya harapannya adalah silakan diselesaikan sampai tanggal 28 Februari ini. Harapannya sudah fix, datanya sudah tidak ada perubahan dari data yang dari Bapak Ibu. Jadi kemudian untuk rolling sesi kita bisa. Jadi kita untuk setiap hari jika yang sudah setting sesi 1 nanti selama 9 hari itu juga akan menjadi sesi 1. Kemudian yang sesi 2 dan seterusnya. Karena pengaturan jamnya dan waktunya kita sudah tentukan untuk sesinya seperti itu. Dalam artian ini memang masih harapannya adalah supaya pengaturan waktu dari sesinya itu masih stabil atau masih sama dari hari pertama sampai hari berikutnya, hari terakhirnya seperti itu. Itu Bapak Ibu, mungkin ada yang lainnya lagi. Ini masih ada waktu 10 menit. Ya. Monggo. Rudi. Silakan, monggo. Sama Tanjung Sari Pak Rudi. Wah, elah. Direktur. Elah tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berkaitan dengan aturan dari MTS tadi bahwa untuk siswa yang tidak mengikuti itu yaitu kalau yang terpapar dan isolasi mandiri itu menyerahkan surat keterangan terpapar dan isolasi mandiri. Dan juga kalau tidak surat keterangan dari dokter. Nah, kenyataan sekarang ya Pak Rudi, untuk orang yang mau ke dokter itu sudah mikir-mikir dengan keadaan seperti ini, sehingga bagaimana kalau
hanya dengan surat izin dari orang tua boleh tidak? Untuk sebagai izin tidak mengikuti. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau jawab bareng Pak. Oh nggih. Oh Pak Miftah pun nganu nek yang diizinkan orang tuanya boleh. Oke, siap. Oke. Siap. Matur nuwun. Ada lagi? Pripun? Anu nih. Biru nih. Oh, dereng. Sesuk. Peranakane dadi rong peranakane. Nggih, monggo ada lagi ini Mas Pak Gandung. Iya, Pak. Oh, silakan. Ya, terima kasih, Pak. Suara saya kedengeran ya, Pak ya? Oh, jelas, siap. Gini, Pak. Tadi permasalahan yang banyak sudah diwakili oleh teman-teman. Itu yang pertama, terus yang kedua itu gini Pak, di setiap satu sesi di tempat kami itu ada sekitar 10 komputer Pak. Jadi apakah dengan satu server itu bisa menghandle 110 komputer itu dengan spesifikasi Intel Xeon, terus RAM-nya 8 GB, pakai apa namanya? Windows Server 2012. Itu yang pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, itu apakah nanti di web TPHBS itu ada bisa di-download daftar hadir atau berita acara, jadi kami tinggal apa namanya mengedarkan ke siswa, tidak usah buat sendiri seperti yang di UN atau UNBK itu, jadi proktor utama itu tinggal download terus nyetak kirimkan ke siswa, tanda tangan, selesai. Itu Pak pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Nggih, matur sembah nuwun. Monggo dijawab Mas, ini 110 komputer sak server. Nggih, terima kasih. Untuk 110 satu server sangat cukup sekali, jadi tidak usah khawatir. Yang terpenting itu adalah jaringan di tempat Bapak Ibu normal. Kita sudah uji cobakan dari satu server, ibaratnya atau apalagi tempat Bapak Ibu menggunakan menggunakan Xeon Pak Gandum, menggunakan Core i5, dengan Core i5, RAM-nya 8, yang kita setting di VirtualBox-nya itu 4. Kemudian prosesornya kita buat setting 4, itu alhamdulillah kemarin 400 siswa bersamaan tidak ada masalah. Jadi untuk 100 alhamdulillah kayaknya nggak ada masalah Pak. Jadi cukup satu server, cukup satu sekolah. Kemudian untuk daftar hadir dan berita acara kita coba upayakan dulu ya Pak. Nanti kalau kita upayakan untuk di web, kita upayakan nanti kita koordinasikan dengan tim teknis sama Mas Ari dan yang lainnya untuk daftar hadir, kita upayakan ada di web daftar hadirnya sama berita acara, fakta integritas juga kita siapkan kita nanti akan taruh di web juga, cuma mungkin nggak perlu diupload, jadi itu menjadi administrasinya dari sekolahnya, jadi nanti nggak perlu diupload ke webnya, cukup disimpan di sekolahnya, seperti itu. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih Pak informasinya. Makasih Mas Bar. Ya, ini masih ada waktu 6 menit. Mungkin satu pertanyaan. Cukup? Cekap Pak Rudi ketinggalan. Nggih, nek pun cekap nggih. Pun arep do presensi mulih niki. Nggih. Oke, nggih. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatian, kemudian tanggapan juga dari tim Dikpora, dari Dikpora. Ya kita berdoa saja Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan nanti Allah meridhoi apa yang menjadi dambaan dari Dikpora, bahwa anak-anak kita itu nanti sehat, kemudian TPHBS ini bisa berjalan dengan baik, lancar, sehingga anak-anak
itu nanti dalam mengerjakan ya penuh dengan kemaknaan, kemudian penuh dengan dedikasi. Ini adalah untuk mengukur kemampuan saya dan seterusnya. Harapan-harapan itu akan menjadi harapan dari kita semua juga. Oke, Bapak Ibu, karena waktu jualah yang tidak bisa kita perpanjang lagi. Untuk itu kami dari MKKSDY mohon maaf seandainya di dalam menyelenggarakan rapat koordinasi ini ada kekurangan-kekurangannya. Terutama dari saya pribadi jika dalam membawakan acara ada hal-hal yang tidak pas, tidak berkenan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita tutup bersama dengan berdoa. Dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Matur sembah nuwun, sugeng kondur, sugeng prei. Terima kasih Pak Rudi.